Apa kamu salah satu mahasiswa yang sedang mencari magang di tahun ini? Kalau iya, apa kamu udah tahu strategi tersembunyi biar CV kamu lolos seleksi yang jarang diketahui orang? Aku sendiri sempat magang waktu semester 4 lalu di salah satu perusahaan global, yaitu Danone Indonesia, tepatnya di Internal Communication. Dan dari situ aku melewati rangkaian seleksi yang cukup menantang buat aku, dan dari situ aku harap aku bisa berbagi tips ini ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa pass the selection. Mari kita coba ulik di video kali ini. Tapi sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal bikin video yang gak kalah menarik dan bermanfaat. Halo, aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 19, dan di channel ini aku biasa bahas seputar produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Oke, di video kali ini kita bakal coba bahas screening CV ya, buat teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan magang. Terutama kalau ini pengalaman pertama teman-teman, karena agak susah ya buat tahu CV yang bagus itu kayak gimana, karena di kuliah kita nggak diajarin hal itu. Padahal screening CV ini merupakan tahap yang krusial banget ya, karena ini menunjukkan impresi kita yang baik nih di depan perusahaan. Jadi sayang banget kalau misalnya kita punya CV yang kurang bagus dan itu menunjukkan image kita yang kurang baik di mata perusahaan tadi. Sehingga ini menjadi tantangan, gimana cara buat CV kita semenarik mungkin, walaupun pengalaman profesional kita belum banyak. Lewat sini pula ada beberapa concern yang menurut aku perlu teman-teman pertimbangi soal CV ini. Yang pertama, kita harus bisa bedain mana CV dan resume. Nah, bedanya adalah kalau CV ini biasanya berupa lampiran riwayat kegiatan profesional kita secara menyeluruh gitu, dari awal sampai akhir karir kita. Sedangkan resume ini cukup meliputi kegiatan-kegiatan profesional yang related atau terkait dengan job yang kita apply. Makanya biasanya kalau CV itu bisa banyak halamannya, sedangkan resume itu cukup 1-2 halaman aja. Concern kedua adalah sebenarnya nggak ada template yang resmi untuk CV. Jadi ini dibalikin lagi ke kebutuhan perusahaan ya, nggak ada CV yang resmi itu sedunia itu kayak gimana. Ketiga, beda perusahaan, beda CV. Jadi satu CV atau resume yang kalian buat ini sebenarnya nggak bisa dipakai untuk semua perusahaan. Kalau aku sendiri biasanya kalau apply di beda perusahaan, ya aku buat resume yang sesuaiin lagi gitu. Tergantung tadi ya, job apply-nya itu di mana. Dan iya, biasanya kalau misalnya kita apply pekerjaan itu, kita apply-nya resume ya, bukan CV. Nah, dari concern tadi mungkin teman-teman butuh bayangan yang lebih real gitu ya, kayak gimana. Maka dari situ kita bakal coba bedah CV langsung ya, 2 CV yang menurut aku perlu banyak hal yang diimprove, dan yang kedua ini CV yang cukup rapi. Disclaimer, CV di sini merupakan modifikasi dari CV orang gitu. Jadi ini feel free untuk dibahas secara inklusif gitu ya, secara terbuka. Oke, kita masuk aja langsung ke CV pertama. Di sini kita punya CV dari Jelita Cahyadi. CV-nya cukup menarik ya buat kita ulik gitu, karena menurutku ada banyak hal yang perlu diimprove dari sini. Oke, jadi ceritanya di sini Jelita ini sepertinya punya banyak skill di bidang multimedia gitu ya, dan juga something illustrator gitu. Jadi di sini tentunya resume Jelita ini mencakupi beberapa keahlian dia di bidang terkait, dan ini menurut aku patut diacungi jempol gitu. Cuma komen pertama dari aku, kita mau coba bahas dari paling atasnya ya. Di sini template-nya ini kurang rapi menurutku. Karena umumnya CV atau resume yang biasa di-apply dan diterima HR dengan baik itu CV yang polos gitu. Cukup hitam putih dan nggak banyak logo-logo terkait kayak gini. Yang kedua, untuk bagian atasnya sendiri, aku dapat beberapa input ini dari HR kalau misalnya foto itu opsional. Dan lebih baik kita gak perlu memasukkan kalau misalnya nggak diminta. Terus selain itu juga di bawah nama Jelita ini kan ada tulisannya seniman multimedia. Sebenarnya ini oke untuk masukin headline posisi kita itu sebagai apa, tapi di sini belum begitu menunjukkan secara detail dan clear gitu ya seniman multimedia yang kayak gimana yang Jelita punya ini. Dan yang ketiga, komen dari bagian atas menurut aku adalah alamat, dimana alamat ini terlalu detail dan ini sebenarnya nggak direkomendasikan, karena takutnya kalau alamatnya terlalu detail itu malah jadi data pribadi kita terungkap gitu. So, kalau misalnya di CV teman-teman ada komen-komen tadi, mohon segera diperbaiki ya. Oke, kita lanjut ke bagian intinya nih ya, yang berisikan pengalaman-pengalaman dan riwayat Jelita ini. Kita mulai dari pendidikan. Di sini Jelita masukin mulai dari TK sampai universitas. Komen dari aku adalah dari segi timeline-nya.
Dimana input yang aku dapat dari HR juga untuk pendidikan ataupun segala macam riwayat di CV atau resume ini, baiknya itu chronological mundur. Artinya dari yang terbaru sampai paling lampau. Bukannya terbalik ya, kalau di sini kan jadi dari TK sampai universitas. Harusnya dari universitas baru mundur ke TK. Selanjutnya untuk prestasi. Di sini sebenarnya cukup oke menurutku. Cuma komen minornya dari aku adalah sebaiknya ada bukti-bukti secara kuantitatif gitu dari prestasi ini. Misalnya posisi dia sebagai juara berapa gitu, ataupun melawan beberapa kandidat gitu. Selanjutnya di sini Jelita masukin perangkat lunak yang dia kuasai. Menurutku di sini aman dan oke juga gitu ya. Beberapa software yang dia kuasai di sini, terlebih mungkin ini khusus di area Illustrator gitu ya. That's good. Nah, masuk ke bagian pengalaman, di mana ini bagian yang terpenting yang biasanya HR langsung lihat gitu. Di sini dari segi timeline udah oke ya, chronological mundur gitu. Cuma di sini Jelita belum elaborate pengalaman dan perannya itu sebagai apa. Nah, resume atau CV yang baik itu menunjukkan 1-3 poin peran dia itu apa di situ. Dan lebih baik lagi untuk menunjukkan result daripada pekerjaan. Contohnya kamu berhasil meningkatkan 10% engagement di sosial media daripada kamu menulis sudah mengerjakan konten-konten di sosial media. Itu kan menunjukkan result ya kalau yang pertama tadi. Kalau misalnya yang kedua menunjukkan pekerjaan kamu kayak gimana. Dan HR gak tahu kalau misalnya kita nunjukin pekerjaan aja, apa sih impact yang sudah dikasih. Dan sama kayak di prestasi tadi, di pengalaman ini sebisa mungkin di tiap poin penjelasannya ya, kita nunjukin angka kuantitatif sebagai indikator atau bukti-bukti yang bisa diukur oleh HR. Selanjutnya keahlian. Nah, di sini menurutku keahlian ini adalah bagian yang fatal ya yang kita masukin. Dimana di sini dia bikin rating tertentu gitu. Yang mana sebenarnya menurut HR yang aku dapatkan itu jangan masukin rating dalam skill yang dimiliki. Kecuali kalau misalnya ada indikator resminya. Kayak misalnya sertifikasi TOEFL atau IELTS, dimana di situ udah jelas dan resmi ya indikator kita kemampuannya itu sudah sejauh mana. Oke, komen yang terakhir dari aku di bagian bawahnya, dimana di sini Jelita masukin beberapa informasi sosial media dan websitenya. Nah, saranku di sini adalah nggak perlu masukin semua sosial media kecuali satu, LinkedIn. Dimana LinkedIn ini emang platform yang emang ditujukan untuk profesional. Jadi sebagus mungkin kita masukin LinkedIn kita gitu. Tapi untuk Facebook, Instagram, Twitter menurutku itu opsional tergantung apply job-job yang terkait itu ya. Kayak misalnya website mungkin cocok untuk programmer, dimana kalau nunjukin website itu menunjukkan kalau dia itu kompeten gitu. Bisa bikin website sendiri. Oke, jadi itu mungkin beberapa komen untuk CV Jelita. Dimana kalau misalnya teman-teman merasa ada beberapa komen yang sama gitu dengan CV teman-teman, mohon segera diperbaiki. Dan maka itulah kita coba review CV yang lebih better gitu. Biar teman-teman tahu contoh yang lebih baiknya kayak gimana. Nah, ini kita punya satu nama adalah Dinosaurus gitu. Kita coba panggil Dino aja kali ya. Halo Dino. Nah, kita komen dari yang gambaran besarnya dulu ya. Ini template-nya cukup oke dan ini emang biasa digunakan ya CV yang kayak gini gitu, sebasic mungkin. Dan di sini Dino juga gak masukin foto, alih-alih dia masukin nama dengan tulisan besar beserta keterangan-keterangan di atas berupa email, nomor telepon, LinkedIn, dan juga alamat yang cukup general gitu. Nah, di bagian bawahnya dia menjelaskan secara deskriptif penjelasan dia itu siapa dan perannya apa dan apa yang dia suka gitu. Ini bisa disesuaikan lagi dengan karakter teman-teman ya, penjelasan deskriptif khas teman-teman itu kayak gimana. Oke, dan juga di sini semua isi resumenya si Dino ini berbahasa Inggris ya, karena tadi tuntutan pekerjaan kali ya, biar kita bisa nunjukin kalau misalnya kita eligible untuk berbahasa Inggris gitu. Nah, di sini Dino masukin education dia cukup satu, yaitu universitasnya aja. Dan di sini biasanya juga aman-aman aja karena beberapa HR tidak membutuhkan informasi seputar SMA bahkan sampai TK gitu, cukup universitasnya. Nah, dan di sini Dino membagi experience-nya menjadi dua, yaitu work dan juga organizational. Dan ini cukup opsional ya, teman-teman bisa gabungin jadi satu experience aja atau dibagi dua jadi work dan organizational. Nah, dan ini beberapa contoh yang aku maksud tadi, di mana di experience ini menjelaskan 1-3 poin dengan beberapa evidence secara kuantitatif.
Dan jangan lupa di sini tunjukin result yang udah kita hasilkan apa, alih-alih sekedar menunjukkan pekerjaan kita apa. Di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau misalnya mau di-pause, boleh di-pause dulu aja. Cuma biar cepat kita coba skip beberapa. Nah, di bawah pengalamannya juga di sini Dino menunjukkan honors dan juga awards-nya apa, atau achievement ya bisa dibilang gitu. Sama kayak yang Jelita buat tadi. Nah, tapi di sini Dino menjelaskan secara deskriptif juga gitu dengan beberapa angka kuantitatif sebagai bukti kalau misalnya ini achievement yang dia punya gitu. Nah, dan yang terakhir di bagian skills, di sini Dino sekedar menunjukkan beberapa skills yang dia punya tanpa rating gitu ya. Dan ini sarannya aku dapat dari HR juga gitu. Kalau misalnya cukup dengan kayak gini, bisa menunjukkan kalau teman-teman punya skills tersebut gitu. Yang penting jujur. Pembuatan resume dan CV dan segala macam seleksi ini kuncinya adalah kejujuran dan integritas. Oke, so mungkin segitu CV review dari Jelita dan juga Dino ya. Semoga dari situ teman-teman bisa membedakan mana CV yang oke dan juga yang banyak yang perlu diimprove. Kalau misalnya teman-teman merasa CV-nya ini mirip sama Jelita, bisa coba untuk dirombak dari sekarang biar mirip jadi CV-nya Dino. Harapan dari aku semoga teman-teman bisa dapat magang di tahun ini dan ini menjadi kesempatan besar teman-teman untuk memulai karir yang lebih baik. Kalau kalian punya beberapa request video yang ingin aku bahas, kalian bisa coba bilang di kolom komentar di bawah ya. Oke, segitu aja video aku. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Untuk video kedepannya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Biar bisa sama-sama dapat magang bareng teman-teman. See you guys on the next video. Bye-bye.